Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-30 dari hari yang ke-8. Daurah kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, pada malam ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan tentang etika bermuasyarah dengan keluarga, atau hal yang terkait dengan bermuasyarah dengan keluarga. Kata beliau, babu isyratin nisa. Kata Syekh rahimahullah, bab isyratin nisa. Ya. Bab isyrah an-nisa. Isyrah secara bahasa adalah hidup bersamanya, bergaul dengannya. Ya. Dikatakan asyirah itu kalau kerabatnya, orang yang dekat dengannya. Jelas ya? Dikatakan asyirul mar'ah itu artinya suaminya. Nah, yang dimaksud dengan isyrah secara istilah adalah ma yakunu baina az-zawjaini min al-ulfati wal indimam. Apa yang terjadi antara suami istri dari ulfah, dari kasih sayang, wal indimam, dan dari kebersamaan. Baik, jadi ini istilah disebut dengan nama isyrah. Disebut dengan nama isyrah. Iya. Baik. Di sini Syekh akan menjelaskan sejumlah perkara yang seharusnya dilakukan antara suami dan istri, dan beliau terangkan apa hak-hak seorang suami dan apa hak-hak seorang istri serta kewajiban setiap dari keduanya. Di sini beliau menjelaskan beberapa pembahasan. Kita garis bawahi 4 pembahasan. Yang pertama, beberapa etika pergaulan suami istri. Nah, Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, yalzamu kulla wahidin minaz zawjaini mu'asyaratul akhari bil ma'rufi minas suhbatil jamila wa kaffil ada wa alla yamtulahu bihaqqihi. Ya. Kata beliau, yalzam, wajib terhadap kulla wahidin, terhadap setiap dari suami istri, muasyaratul akhar, bermuasyarah dengan yang lainnya, bermuasyarah dengan yang lainnya, ya, bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf, yang baik. Nah, dan ini diperintah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian dengan para perempuan dengan ma'ruf. Kalau suami diperintah untuk hal tersebut, demikian pula istri. Ya, melakukan hal yang sebaliknya untuk suami. Hal yang sebaliknya untuk suami. Ya. Dan beliau beri contoh di sini dari bentuk muasyarah bil ma'ruf minas suhbatil jamila, dari pergaulan yang indah, yang baik. Ya. Jelas ya? Pergaulan yang baik. Wa kaffil ada, dan menahan gangguan. Ya. Menahan gangguan. Gangguan berupa apa saja. Wa alla yamtulahu bihaqqihi, dan tidak boleh dia mengundur-undur haknya, mempermainkan haknya.
Nah, ini sebagian contoh diberikan oleh Syekh rahimahullah. Yang jelas kata al-mu'asyarah itu lebih luas daripada, adalah hal yang sangat luas, dan apa yang beliau sebutkan di sini percontohan saja. Demikian pula dari mu'asyarah yang baik adalah menyambung atau memberikan kebaikan ya kepada pasangannya. Ya, kemudian memanggil dengan panggilan yang baik. Ya, berakhlak dengan akhlak yang indah. Ya. Kemudian menghindarkan diri dari segala akhlak yang jelek, akhlak yang tercelah, berlemah lembut. Kemudian memaafkan kalau terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Ya, apalagi hal itu hanya bersumber dari suatu hal yang wajar sebagai manusia. Ya. Demikian pula memberi nasihat, mengarahkan kepada kebaikan dan selainnya dari bentuk-bentuk muasyarah. Ya. Jadi di sini beliau terangkan kaidah umum tentang bagaimana seharusnya seseorang itu bermuasyarah dengan istrinya, atau istri dan sebaliknya istri bermuasyarah dengan suaminya. Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, Syekh menjelaskan di sini tentang kewajiban-kewajiban istri. Nah, beliau mulai menjelaskan kewajiban istri, sebab suami lebih di atas istri dalam hal tersebut. Nah, ya insyaallah. Allah berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajah." Dan untuk laki-laki di atas perempuan, mereka lebih tinggi satu derajat. Dan Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah qawwamun. Mereka adalah yang tegak di atas perempuan. Baik. Kata beliau, "Wayalzamuha." Maka wajib bagi perempuan, bagi istri. Ini penjelasan beberapa kewajiban istri. Yang pertama diterangkan oleh Syekh di sini, ta'atuhu fil istimta'. Dia taat kepada suaminya di dalam istimta', di dalam hubungan. Ya, di dalam hubungan intim. Dia taat kepada suaminya. Dan akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah hadits tentang hal ini. Ya, bagaimana bahaya bagi bagi perempuan yang tidak melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, wa adamul khuruji was safari illa bi idnihi. Dari kewajibannya juga perempuan tidak boleh keluar dan tidak boleh safar kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin suami. Ya. Dan tentang masalah tinggalnya perempuan di rumah, ini tentunya diambil dari ketentuan ayat umum, waqarna fi buyutikunna. Dan tinggallah kalian semua di rumah kalian. Ya. Jelas ya? Dan perintah tinggallah kalian. Asal dalam perintah menunjukkan mana wajib. Kecuali kalau dia keluar dari rumah lantaran ada keperluan. Ya. Dan penyebutan tidak boleh keluar dan safar kecuali dengan izinnya. Ini kadang dari sisi etika dan kadang dari sisi kewajiban. Kadang dari sisi etika dan kadang dari sisi kewajiban. Ya. Dia tidak boleh keluar dari sisi etika dan kadang dari sisi kewajiban dia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya. Jelas ya? Nah, sebab ada hajat-hajat yang perempuan diizinkan untuk dia keluar. Perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat ya untuk dia keluar. Sepanjang hal tersebut bukan di dalam safar, bukan sebuah perjalanan, dan sepanjang hal tersebut atau sepanjang dia keluar dengan memenuhi hijab yang syar'i. Hijab yang syar'i. Adapun melakukan perjalanan, maka perempuan harus disertai dengan mahramnya. Disertai dengan mahramnya. Sebab tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia safar kecuali bersama dengan mahramnya. Ini telah kita terangkan. Ya. Terkait dengan kewajiban, kadang dah harus izin suami. Istri misalnya dia belum haji. Dia belum haji, punya kemampuan untuk haji. Ya.
dan dia punya mahram yang mengantarnya, ada saudara laki-lakinya bisa mengantarnya, atau ada ayahnya bisa mengantarnya untuk haji. Maka di sini tidak wajib dia menunggu izin suaminya. Walaupun suaminya tidak mengizinkan, maka dia boleh tetap keluar. Boleh tetap keluar sebab dia terkait dengan kewajibannya. Kemudian kata beliau dari ketaatan atau dari kewajiban perempuan, wal qiyamu bil khabzi wal ajni wat tabakhi wa nahwiha. Dan dia menegakkan yaitu melakukan tugas membuat roti, membuat adonan, memasak, dan yang semisal dengannya. Ya, dan yang semisal dengannya. Nah, sebab ini dari hal-hal yang ma'ruf dan dari perkara yang dimaklumi dari tugas istri melayani suaminya di dalam hal ini. Jelas ya? Syekh ingatkan di sini sebagai bentuk kewajiban, dan ini semuanya masuk di dalam dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya istri itu taat kepada suami. Kemudian Syekh terangkan kebalikannya. Ya. Kata beliau, wa alaihi nafaqatuha wa kiswatuha bil ma'ruf. Dan wajib atas suami untuk menafkahi istri. Dan wajib atas suami untuk memberi pakaian kepada istri dengan hal yang ma'ruf. Ya, dan sudah berlalu bersama kita di dalam hadits Jabir yang panjang di kisah haji, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di Hajjatul Wada, beliau berkata, walakum atau walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk para istri-istri kalian, mereka punya hak terhadap kalian untuk kalian beri rezeki kepada mereka dan kalian beri pakaian dengan hal yang ma'ruf. Maksudnya dengan hal yang ma'ruf di sini dengan perkara yang mencukupinya, dan apa yang sesuai dengan kemampuan suami. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian kepada para perempuan itu dengan hal yang ma'ruf. Iya. Bermuasyarahlah kalian dengan para perempuan dengan hal yang ma'ruf. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fil hadithi, dan di dalam hadits Rasulullah bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kalian dengan perempuan itu dengan hal yang baik. Ya. Ini hadits Ibnu Mas'ud riwayat atau hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Haditsnya panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para suami bahwa perempuan itu, kata beliau, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian kebaikan kepada para perempuan, fa innahunna khuliqna min dhila. Jadi kita lanjutkan haditsnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian kepada para perempuan dengan kebaikan. Fa innahunna khuliqna min dhila, sungguhnya mereka ini dicipta dari tulang belakang. Ya. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'la, dan sungguhnya di tulang belakang itu yang paling bengkoknya adalah yang paling atasnya. Jadi dia tulang belakang yang bengkok. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu pergi dengan paksa untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Jelas ya? Wa in istamta'ta biha ala iwaj. Ya. Dalam sebuah riwayat wa in taraktaha, ya. Dan apabila engkau meninggalkannya, maka akan tetap padanya ada bengkok. Maka Nabi mengulanginya, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian dengan para perempuan dengan apa? Pada para perempuan dengan kebaikan. Ya. Jelas ya?
Maka ini perumpamaan yang sangat indah sekali. Ya. Sebutkan perempuan seperti tulang yang bengkok. Ya, kalau dipaksa diluruskan dia akan patah. Kalau dibiarkan dia akan tetap bengkok. Jelas ya? Jadi cara meluruskannya bagaimana? Ya. Bisa diluruskan tapi dengan sedikit-sedikit diluruskan. Jelas ya? Ya. Jelas ya? Kalau ada yang dia bisa sedikit-sedikit dia luruskan sampai lurus, ya ini Masya Allah. Ya. Tapi kalau tidak, maka dia harus tetap maklumi bahwa memang seperti itu. Ya, jelas ya? Maka ada saling berwasiat dengan kebaikan. Saling berwasiat dengan kebaikan. Dan setiap orang memahami ya, kekurangannya masing-masing. Suami juga tidak ada yang sempurna. Ya. Jelas ya? Ya. Dan Nabi mengingatkan di hadits yang lain, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik dari kalian, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baiknya kepada keluarganya. Ya, yang paling baiknya kepada keluarganya. Dan di kelanjutan hadits Nabi berkata, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian pada keluargaku. Jelas ya? Kekurangan itu ada pada setiap manusia. Jarang ada manusia yang sempurna, yang lengkap semua sifat-sifat kebaikan. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nasu kal ibilil mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilah." Sungguhnya manusia itu seperti 100 onta. Dari 100 onta ini hampir saja engkau tidak mendapati ada onta yang cocok untuk kamu tunggangi. Ya. Jelas ya? Jadi 100 onta, dia cari onta yang cocok, hampir dia tidak ketemukan. Walaupun juga ada, tapi hampir dia tidak ketemukan. Sebab kesempurnaan itu, ya, atau hal yang lengkap, itu jarang terjadi. Maka seorang hendaknya bermuamalah dengan baik. Ya, bermuamalah dan bermuasyarah dengan baik, ya, dengan keluarganya. Ya. Dan Nabi ketika berkata, saya adalah yang paling baik kepada keluarga di antara kalian kepada keluarganya, menunjukkan bahwa beliau menjaga akhlak, ya, pergaulan, etika kepada keluarganya. Ya. Mungkin dengan berbicara yang baik, berlemah lembut dalam berbicara, ya, dengan wajah yang tersenyum, ya. Kemudian dia penuhi apa yang dia minta, dia tampakkan kelembutannya, kasih sayangnya, ya. Dan selainnya dari hal-hal yang menyebabkan terjadi, ya, kebersamaan dan hubungan yang baik antara suami dan istri. Kemudian di sini Syekh membawakan hadits waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Muttafaqun alaih. Kata beliau, apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri tidak mau, ya, dia tidak mau datang, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai masuk waktu subuh. Ya, yang menunjukkan besarnya hak suami, ya, dalam hal ini. Jelasnya, dalam hal ini, sepanjang istri mampu melakukannya, ya, dia tidak ada halangan, maka dia wajib untuk menjawab dan taat kepada suaminya dalam hal tersebut. Ya, kemudian Syekh menjelaskan dari kewajiban suami yang lainnya. Kata beliau, wa alaihi, dan wajib atasnya, atas suami, ayyadila baina zaujatihi fil qasim. Ya. Dan wajib atas suami untuk berbuat adil di antara istri-istrinya di dalam pembagian. Ya. Dalam pembagian. Nah, sebab keadilan ini dituntut bagi orang yang ingin ta'addud,
Ya. Bagi seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri, maka dia harus punya kemampuan untuk berlaku adil dan menjamin dirinya berlaku adil. Kalau dia khawatir dirinya tidak berlaku adil, maka dia hanya diizinkan dengan satu saja. Allah firman, "Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidah." Kalau kalian khawatir tidak berbuat adil, maka satu saja. Ya. Kalau mampu berlaku adil, maka diberi pilihan masna wa thulatha wa ruba, boleh 2, boleh 3, dan boleh 4. Ya. Dan ta'addud poligami ini adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat kita. Ya. Dan ini termasuk keindahan di dalam agama kita memperbolehkannya. Sebab laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Dan nikah itu di antara hikmah yang terbesar adalah seorang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Maka dengan dia diizinkan untuk beristri lebih dari satu, maka ini akan semakin memudahkan untuknya untuk menjaga kehormatannya. Kemudian laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Iya. Hati laki-laki bisa menampung banyak hal. Tapi kalau perempuan tidak. Jelas ya? Perempuan tidak. Karena itu diizinkan baginya untuk hal ini. Ya, tapi ingat kalau dia masuk di dalam ta'addud, ada hal-hal yang penting dia ketahui. Ya. Jangan masuk menjadi pahlawan saya di dalam hal ini tanpa ada pertimbangan, ya, dan tanpa melihat kemaslahatan di dalam rumah tangganya. Jelas ya? Diterangkan oleh Syekh di sini beberapa hal. Kata beliau, dia wajib untuk berlaku adil antara istri-istrinya. Bil qasmi, yang pertama di dalam pembagian. Ya. Di dalam pembagian. Dia berlaku adil di dalam pembagiannya. Kalau dia punya 2 istri, ya, maka ini dia bermalam di istri yang pertama, 1 malam di istri yang kedua, di malam yang lainnya. Istri yang pertama diberi pakaian, dibelikan pakaian, yang lainnya juga dibelikan pakaian. Ya, jelas ya? Yang pertama diberikan buah-buahan, yang kedua juga diberikan buah-buahan. Ya. Yang pertama diberikan lauknya daging, yang kedua juga harus daging. Ya. Jelas ya? Jangan yang pertama ya. Jangan yang pertama diberikan tempe atau tahu, yang kedua diberikan daging. Ya. Ini keluar dari keadilan. Jelas ya? Maka di dalam pembagian, seorang berlaku adil dalam pembagian. Dan yang terpenting di pembagian ini adalah di dalam masalah bermalamnya, ya, selain daripada apa yang saya sebutkan, di dalam masalah bermalamnya, maka dia wajib membagi antara istri-istrinya. Ya. Adapun di dalam berhubungan suami istri, maka tidak harus. Ya. Dalam masalah berhubungan, adil dalam hal ini bukan kemestian. Bukan suatu kemestian. Demikian pula dalam hal kecondongan hati dan kecintaan, ya. Ini bukan dari kemampuannya bisa mengontrol hatinya. Ya. Dia punya 3 istri, hatinya dia bagi jadi 3. Ya. Itu di luar kemampuannya. Ya, kalau dia condong kepada salah satu dari ketiga istrinya, itu adalah hal yang biasa pada manusia, tetapi bukan artinya dia menelantarkan hak yang lain. Ya, tetap diberikan waktunya, malamnya, ya, bermalamnya, ya, dan seterusnya dari apa-apa yang wajib diberikan. Ya. Kemudian menggauli istri itu akan diterangkan nanti ya, bahwa ada hal yang wajib yang dia lakukan di situ. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau wan nafaqah, dan di dalam nafkah. Ya, dan di dalam nafkahnya. Ya, juga di dalam nafkah dia berlaku adil. Ya. Dia berlaku adil pada istri-istrinya. Ingat ya, pada apa? Istri-istrinya. Ya, kalau setiap istri punya anak, maka anak-anaknya lain lagi pembagiannya. Jelas ya? Lain lagi pembagiannya.
Ya. Seorang istri, kalau misalnya ada istri yang pertama punya 5 anak, istri yang kedua punya 2 anak, ya, maka ya, untuk istrinya saja sama pembagiannya. Tapi tentunya anak-anaknya beda antara yang 5 dan apa? Yang 2. Ya. Jadi dihitung di jatah anaknya lain lagi. Untuk istrinya dia sama pembagian. Kalau untuk istrinya. Jelas ya? Di dalam nafkah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam al-kiswah, di dalam pakaian. Ya, di dalam pakaian. Ya. Di dalam pakaiannya juga hendaknya berlaku adil sebagaimana saya terangkan tadi. Ya, dan disebutkan yang keempat di dalam as-sukna, di dalam tempat tinggal. Ya, di dalam tempat tinggal juga dia berlaku adil. Jelas ya? Kemudian kata beliau kemudian kata beliau wama yaqdiru alaihi minal adl. Dan dia melakukan apa yang dia mampu dari keadilan. Ya. Apa dalil wajibnya berlaku adil? Saya sudah terangkan tadi ayatnya. Sekarang Syekh bawakan hadis. Kata beliau bil hadithi, dan di dalam hadis, man kana lakum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, muttafaqun alaih. Ya. Ini hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kalau di muhakkik di sini sebutkan bahwa yang benarnya dia hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari hadits Abi Hurairah. Ya, dan haditsnya tidak ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Hadits ini adalah hadits yang menunjukkan pentingnya berlaku adil. Siapa yang punya 2 istri, lalu dia cenderung kepada salah satu dari keduanya. Ya. Ini kecenderungan apa? Kecenderungan dari apa yang disebutkan tadi dalam hal pembagian nafkah, pakaian dan apa? Sukna, tempat tinggal. Ya, dia ada kecenderungan kepada salah satu dari keduanya, ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Tulang rusuknya itu bengkok. Ya. Atau dia dalam keadaan pincang. Ya, muttafaqun alaih. Ya, baik, kita sudah terangkan ya bahwa hadisnya bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya seorang itu berlaku adil ya antara istri-istrinya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ya, beliau masih menjelaskan ya ketentuan-ketentuan etika-etika suami terhadap istri dengan membawakan hadis-hadis. Kata beliau, "Wan Anasin, dari Anas radhiyallahu taala an, minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra 'ala as-sayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja as-sayyiba aqama 'indaha thalathan thumma qasam." Muttafaqun alaih. Baik. Sini dari Anas bin Malik, Anas berkata dari sunnah. Ya, sahabat kalau berkata dari sunnah artinya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang lelaki menikahi bikr, menikahi seorang perawan, seorang gadis, ya. Aqama indaha sab'an. Maka dia tinggal bersamanya selama 7 hari. Setelah itu qasam, setelah itu dia membagi. Ini ketentuan syariat dan ini keadilan. Jelas ya, keadilan. Jadi dia tinggal bersamanya selama berapa? 7 hari. Setelah itu membagi. Ya. Apa artinya tinggal 7 hari bersamanya? Artinya bermalam. Ya, bukan artinya 7 hari tidak keluar-keluar. Ya. Jelas ya? Atau 7 hari istri yang lainnya tidak pernah dikunjungi. Ya. Jelas? Ini keliru ya?
Tapi maksudnya bermalam. Ya. Yang lainnya tetap dia periksa keperluannya. Sebab semua yang merupakan tanggung jawabnya harus ya, dia memeriksa keperluannya. Ya. Bukan dalam hal bermalam saja di sini. Ada nafkah, ada pakaian, dan ada tempat tinggal. Wa idza tazawwaja as-sayyib, kalau dia menikahi janda, aqama indaha salasan, maka dia tinggal di sisinya 3 hari. Ya. Jelas ya? Atau afwan, mungkin lebih bagus kalau saya terjemah 3 malam. Sebab yang pertama juga sab'an, berarti 7 malam. Ya. Kalau dikatakan sab'an berarti malam. Kalau sab'atun berarti 7 hari. Tsumma qasam, setelah itu dia membagi. Muttafaqun alaih. Iya. Baik, jadi kalau dia punya beberapa istri, ya, dia punya 2 istri misalnya. Jelas ya? Dia nikah yang ketiga. Nikah yang ketiga. Yang ketiga ini yang dinikahi, dilihat. Kalau dia adalah gadis, maka dia bermalam 7 malam. Setelah itu baru seperti biasa dibagi. Ya. Sehari. Jelas ya? Ya. Kalau dia nikah dengan janda, maka dia tinggal 3 malam. Setelah itu dia bagi. Ya. Nah. Waqalat Aisyah, dan Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha, muttafaqun alaih. Ya, ini tentang safarnya. Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau beliau hendak melakukan perjalanan, aqra'a baina nisa'ihi, maka beliau mengundi, ya, antara apa? Istri-istrinya. Siapa yang jatahnya keluar, maka Nabi keluar bersamanya. Muttafaqun alaih. Ya. Sini juga dari keadilannya. Jadi dia tidak memilih. Oh, si fulana saja yang ikut. Langsung dia tentukan, tidak. Ya, kalau dia punya 2 istri, pertama diundi dulu. Siapa yang keluar itu yang ikut. Ya, kalau safar lagi, maka yang kedua yang ikut. Jelas ya? Sebab jatahnya sudah pasti. Jelas sampai sini? Itu maksudnya, bukan tiap kali safar diundi. Ya. Kalau yang keluar itu terus, ya, jelas. Baik. Kemudian di sini menunjukkan husnul muasyarah Rasulullah SAW. Ya, beliau safar pun istrinya dibawa. Ya, safar pun istrinya dibawa. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa istri kalau dia minta untuk ikut safar bersama suaminya dalam perjalanan, dan tidak boleh disalahkan. Jelas ya? Sebab istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja minta, ya, akan hal tersebut. Dan ini kadang penyakit sebagian suami. Ya. Kalau istrinya minta juga ikut, kamu terlalu cerewet, ya, terlalu cengeng, ya, dan selainnya. Ya. Jelas ya? Dan ini bentuk muasyarah yang kurang bagus. Iya. Jadi kalau misalnya si istri, ya, atau suami mau safar, dia kumpulkan istrinya, istri-istrinya, kemudian diundi siapa yang keluar bagiannya dia yang ikut. Ya, sebab ini sifatnya disaksikan. Dan kalau ada yang keluar bagiannya, kemudian melakukan perjalanan, misalnya anggaplah suami melakukan perjalanan bersamanya setengah bulan atau 1 bulan. Ya, begitu dia pulang, ya, tidak dikatakan bahwa istri yang melakukan perjalanan harus libur selama sebulan. Tidak. Tapi berjalan seperti biasa. Ya, dan ini bukan kezaliman, sebab sudah sudah diundi. Ya. Sudah diundi dan jatahnya yang keluar. Ya, dan demikian ketentuan umum di dalam hal-hal yang memang, ya, ada kelebihan yang tidak diketahui siapa yang akan mendapatkannya. Diperbolehkan
untuk dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kemudian beliau terangkan di sini juga di antara etika bermuasyarah, ya, kata beliau, wa in asqatat al-mar'atu haqqaha min al-qasmi aw min an-nafaqati aw min al-kiswati aw al-kiswati bi idni az-zawji jaza dalika. Dan apabila perempuan menggugurkan haknya dari pembagian atau dari nafkah atau dari pakaian dengan izin suami, maka boleh saja. Boleh saja. Jelasnya? Baik. Ini adalah hal yang diperbolehkan kalau misalnya dia rela menggugurkan haknya dan suami mengizinkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab bukan suami yang menggugurkannya, dia sendiri yang ingin menggugurkannya. Ya. Syekh membawakan dalil, wa qad wahabat Saudah bintu Zam'a yaumaha li Aisyah radhiyallahu anha. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisyata yaumaha wa yauma Sauda. Ya. Muttafaqun alaih. Dan adalah Saudah radhiyallahu taala anha bintu Zam'a. Beliau membagi harinya atau memberikan harinya kepada Aisyah. Ya. Sebab di antara istri-istri beliau, Saudah yang paling tua. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mungkin lebih cenderung kepada sebagian istrinya, maka Saudah pintar radhiyallahu taala anha. Ya, dan ini menunjukkan keikhlasan dan menunjukkan keagamaan yang sangat mulia. Saudah serahkan harinya kepada Aisyah agar supaya dia tetap sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab kalau dia tetap istri Nabi berarti dia tetap ummul mukminin. Jelas ya? Tetap ummul mukminin. Maka diserahkan bagiannya untuk siapa? Untuk Aisyah. Ya. Maka Nabi pun memberikan bagian untuk Aisyah 2 hari. Hari untuk Aisyah sendiri dan hari milik Saudah. Ya. Tapi bukan artinya ya, ini dalam hal bermalam ya. Ya. Kalau dia sebagai istri tetap tanggungan dalam hal yang lain. Ya. Memberi nafkah dan seterusnya itu adalah kewajiban dari suami. Iya. Baik. Dan ini yang dilakukan oleh Saudah kalau suami misalnya. Ya, kadang ini terjadi pada suami. Ya. Dan itu juga bagian dari haknya. Ya. Kadang dia mempunyai beberapa istri. Ya. Kemudian salah satunya mungkin ya, ada hal-hal yang kadang dia perlukan untuk istri yang baru. Ya, dia gugurkan untuk istrinya. Maka boleh saja misalnya istri yang salah satu istrinya ini akan diceraikan, dia melakukan suluh dengan cara yang seperti ini. Dan ini juga disebut suluh. Jelas ya, disebut suluh. Ya, sudah berlalu bersama kita pembahasan suluh. Ya. Dan di pembahasan nikah ini termasuk bagian dari pembahasan suluh. Baik. Setelah menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban istri, kewajiban-kewajiban suami dan beberapa etika yang terkait dengannya, kemudian Syekh menjelaskan di sini kalau terjadi nusyuz, ya, terjadi nusyuz, maka Syekh menjelaskan tentang hal ini. Dan ini pembahasan yang keempat, tahapan-tahapan yang ditempuh apabila terjadi nusyuz. Kata beliau, wa in khafa nusyuzan bar'atihi wa dhaharat minha qara'inu ma'siyatihi, ya, wa'adaha fa in asarrat hajaraha fil madja, ya, fa in lam tartadi darabaha darban ghayra mubarrih. Ya. Kata beliau, apabila seorang khawatir nusyuz istrinya, ya, seorang khawatir dari nusyuz yang dilakukan oleh istrinya, ya, atau telah nampak qarina, ya, indikasi-indikasi yang menunjukkan tentang kemaksiatannya atau dia membangkang kepada suaminya, maka suami melakukan tahapan-tahapan, ya, melakukan tahapan-tahapan. Jadi ini disebut nusyuz kalau dia
bermaksiat, membangkang kepada suami. Ya, nusyuz secara bahasa itu dari kata lirtifa, sesuatu yang tinggi. Ya. Karena perempuan tatkala dia melakukan nusyuz, dia merasa lebih tinggi dari suaminya. Ya, tidak mau taat kepadanya. Dan di dalam istilah ahli fikih, ya, nusyuz adalah khurujuz zaujah an ta'ati zaujiha. Ya, seorang perempuan keluar dari ketaatan terhadap suaminya. Ya. Keluar dari ketaatan kepada suaminya. Jadi kalau terjadi nusyuz dari perempuan, dari istri, maka ini tahapan dilakukan. Tahapan-tahapan dilakukan. Ya. Dan tahapan-tahapan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Jelas ya, di surah An-Nisa ayat 34-35. Allah berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila." Ya. Jelas ya? Baik, kemudian di ayat setelahnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini diantara tahapan-tahapan diterangkan dalam Al-Quran. Syekh menjabarkannya di sini. Ya, kalau terjadi nusyuz, yang pertama wa'adhaha, dinasihati. Ya. Dinasihati. Jelas ya? Jadi dinasihati, diingatkan akan apa yang sewajibnya dia lakukan. Dan dia ingatkan ya, besarnya hak suami dan bahayanya seorang istri bermaksiat kepada suaminya. Dia sekedar memberi nasihat. Ya. Fa in asarrat, ya, kalau dia tetap seperti itu, maka hajaraha fil mabja. Maka dia dihajar, ditinggalkan. Ya, tapi ditinggalkannya dalam apa? Ya, dalam tempat tidur saja. Ditinggalkan terkait dengan tempat tidur saja. Nah, dan telah syah dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya oleh Muawiyah bin Haidar, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ya. Jelas ya? Baik, di sini hadits Muawiyah bin Haidar ini akan saya bawakan. Ini menjelaskan tentang apa rincian bentuk bentuk dia meninggalkan tidur dengan istrinya. Ya, tapi kalau dasar hukumnya, ya, boleh meninggalkan tidur ya dengan istri, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadits Ibnu Abbas dan selainnya tentang kisah apa? Kisah Nabi SAW menghajar para istrinya selama 1 bulan. Ya. Beliau melakukan ila selama 1 bulan. Jelas ya? Tidak mendekati istrinya. Ya. Nah, dan di dalam hadits Muawiyah bin Haidar ditanyakan tentang ketentuannya. Apa hak istri kami terhadap kami? Maka Nabi menjawab, "Anta ta'imaha," engkau beri makan kepadanya, idza ta'amta, kalau engkau makan, engkau beri makan juga padanya. Wa taksuha idza tasaita, kamu beli pakaian baru, belikan juga pakaian baru untuknya. Ya. Wala tadribil wajh, jangan kamu mukul wajah. Ya. Wala taqabbih, dan kamu jangan mengucapkan kalimat yang qabih, yang jelek. Ya, kepadanya. Jelasnya? Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan kamu menghajarnya ya, kecuali di rumah. Ya, jelas ya? Kecuali di rumah. Ya, kalau misalnya ada keluarganya yang datang, ya, jangan dinampakkan bahwa dia sedang dihajar. Ya. Jelas ya? Tapi di rumah saja. Baik. Ini tahapan yang kedua. Ini di tahapan yang kedua. Ya, kalau dia masih tetap seperti itu, ya,
Kata Syekh, fa illam tartadi darabaha darban ghairu mubarrih. Ya, kalau dia tidak berubah juga, maka boleh dipukul dengan pukulan yang apa? Ghairu mubarrih. Ya. Dan ini keliru ya. Sebagian orang mengatakan kalau ada suami pukul istri katanya, itu tidak bagus. Ya. Ya. Tidak bagus kalau tidak ada sebabnya. Jelas ya? Ya, bagaimana mengatakan tidak bagus secara mutlak? Padahal dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Jelas? Dan Nabi SAW juga menyebutkannya. Dalam hadits Jabir riwayat Muslim, kata beliau, "Walakum alaihinna alla yuti'na furushakunna ahadun takrahunahu. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih." Ya. Dan kalian punya hak terhadap para istri kalian. Para istri kalian jangan membiarkan seorang pun menyentuh kasur-kasur kalian. Kalau dia melakukannya, maka pukullah dia dengan pukulan yang apa? Ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak apa? Sangat keras, ya. Ukuran mubarrih itu kalau dia pukul sampai kulitnya ada bekas di kulit, ya, itu mubarrih namanya. Tapi boleh dia pukul dengan pukulan yang membuat dia apa? Dia membuat, ya, dia mengetahui bahwa dirinya bersalah. Ya. Jelas ya? Mengetahui bahwa dirinya bersalah. Baik. Tapi ingat kalau dia mukul, tidak boleh dia memukul wajah. Tidak boleh dia memukul apa? Tidak boleh memukul wajah. Ya. Dan ini juga dari sebagian suami yang kalau sudah marah, ya, subhanallah. Ya. Kadang dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Dan ini perkara yang keliru. Ya. Seorang ketika marah bukan melampiaskan kemarahan, tapi dia memberikan apa? Pendidikan kepada istrinya. Ya. Ini seorang suami yang baik bermuasyarah. Kalau dia marah pun itu untuk mendidik, untuk memberikan pendidikan. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini, ya, wa yamna'u min dzalika in kana mani'an li haqqiha. Baik. Nah, kemudian suami melarang atau menahan dari hal ini, tidak menghajar, tidak memukul. Ya. Kata Syekh, wa yumna min dzalika, dan dilarang dari hal ini in kana mani'an li haqqiha. Dilarang melakukan memukul atau menghajarnya itu kalau menghalangi haknya. Ya, apabila menghalangi apa? Haknya. Misalnya kalau dihajar, ya, menyebabkan nafkahnya tidak ditanggung, maka ini tidak diperbolehkan. Demikian pula dari hak perempuan, dilakukan muasyarah dengan ma'ruf. Muasyarah dengan ma'ruf. Ya. Kalau dia memukulnya sampai ke batasan tidak ada muasyarah ma'ruf dari suami dalam hal itu, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tetap muasyarah, ya, hal yang nampak padanya, pada keluarganya. Ya. Kemudian kata beliau, wa in khifa asy-shiqaq bainahuma ba'atha al-hakim hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ya'rifani al-umur wal jam'a wat tafriq. Ya. Yajma'ani in ra'aya bi'iwadin aw ghairihi aw yufarriqani fama fa'ala jaza 'alaihima wallahu a'lam. Nah, ini tahapan yang terakhir. Ya. Kalau dikhawatirkan syiqaq antara keduanya, sudah nggak bisa ketemu lagi, ya, jelas ya, maka hakim mengutus, ya, seorang hakam wakil yang menjadi hakim dari pihak keluarga laki-laki dan wakil dari pihak keluarga perempuan. Yang dua orang utusan ini dua-duanya mengerti apa yang terjadi. Ya. Mengerti apa yang terjadi. Jadi harus dia tahu apa yang terjadi. Ya. Nah, jelas ya? Yang mengerti, yang punya
punya akal, punya pandangan, ya, dan mengerti bagaimana seorang itu untuk didamaikan, ya, dan bagaimana kalau dipisahkan, andai kata memang harus berpisah, bagaimana dipisahkannya. Maka ya jama'ani in ra'aya bi'iwadin au ghairihi, dan keduanya menyatukan kalau memang dipandang bahwa harus keluar biaya dan selainnya. Ya, sebab tidak tahu asal masalahnya antara suami istri ini apa. Kalau memang terkait pada suatu yang terkait dengan sebuah imbalan atau sesuatu yang harus dikeluarkan, keluarkan saja agar supaya didamaikan antara keduanya. Ya. Au yufarriqani, boleh tetap didamaikan kalau dia lihat atau dipisahkan. Ya. Fama fa'ala, apa saja yang dia lakukan boleh sebab dia ini sudah menjadi wakil dari keduanya. Jelas ya? Wallahu a'lam. Baik. Jelas? Maka ini yang terkait dengan masalah para perempuan yang melakukan nusyuz. Ya, dan tahapan-tahapan yang dilakukan. Ya, kalau misalnya sudah tidak bisa disatukan, ya, tidak ada suluh, tidak bisa juga didamaikan, ya sudah. Ya. Itu adalah akhir dari apa? Yang diupayakan. Karena itu dalam Al-Quran di ayat yang lain di surah Nisa, Allah firman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaka 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ya. Ini terkait ya sebagian bentuk nusyuz juga, tapi perempuan di sini dia tahu kewajiban dia taat kepada suaminya. Ya, kewajiban dia taat kepada suaminya. Tapi ada sebuah perkara yang kadang ya dia tidak ingin melakukannya. Jelas ya? Maka dia khawatir dia akan nusyuz dalam hal tersebut. Atau akan berpaling. Maka tidak apa-apa keduanya disuluh. Ya, didamaikan. Dan suluh lebih baik. Dan suluh lebih baik. Ya, kalau duanya harus berpisah, ya, maka Allah akan memberikan kecukupan pada salah satu dari keduanya. Wa iya tafarraqa. Ya, apa? Yughnillahu kullan min sa'atih. Ya, kalau keduanya berpisah, maka Allah akan mencukupi setiap dari keduanya dari kelapangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kalau memang tidak ada jalan lain. Selesai ya beberapa pembahasan yang terkait dengan masalah al-mu'asyarah atau al-isyratin nisa. Kemudian beliau berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, babu al-khul'i. Babul khul'i. Bisa dikatakan al-khulu' di dhamma kha-nya dan bisa dikatakan al-khal'u di fathah kha-nya. Ya. Kalau di fathah itu artinya dicabut. Ya, dicabut, dilepaskan. Kalau al-khul'u di dhamma dia adalah sebuah penamaan dari khala, sebuah penamaan. Ya, jelasnya sebuah penamaan. Karena itu biasanya yang dibaca al-khul'u walaupun boleh di fathah. Jelas ya? Ya. Adapun secara istilah al-khulu' adalah furqatun bi'iwadin maqsudin bi jihati az-zawj. Ya, bilafzi talaqin aw khal'in aw khul'in. Nah, khulu' adalah pemisahan dengan mengeluarkan biaya sengaja dimaksudkan diberikan untuk suami agar supaya dia mengeluarkan lafaz talak atau lafaz khulu'. Jelas ya? Lafaz khulu'. Nah, ini yang dimaksud dengan khulu'. Dari sisi istilah di kalangan kebanyakan ahli fikih. Dan Syekh di sini memberikan definisi dengan bahasa beliau. Kata beliau, wa huwa firaku zaujatihi bi'iwadin minha atau min ghairiha. Ya, al-khul'u kata Syekh, ya, definisinya dia adalah seorang berpisah dengan istrinya. Berpisah dengan istrinya. Ya.
dengan berpisah dengan istrinya bi'iwadin minha, dengan mengambil biaya, mengambil ganti darinya, au min ghairiha, ya, dari istrinya atau dari selainnya, yang penting ada ganti diberikan kepada suami. Jelas ya? Tidak harus istri yang membayar, boleh yang lainnya membayarkan, keluarganya atau siapa. Ya. Nah, ini diperbolehkan. Ini adalah hal yang diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang akan diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Ya. Kemudian beliau sebutkan dasar pendalilan di dalam pembahasan khulu. Kata beliau, wal aslu fihi, dan asal di dalam pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu taala, ya. Qauluhu ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaka 'alaihima fi maftadat bih. Dan kalau kalian khawatir keduanya tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Ya. Si istri ya khawatir kalau dia tetap pada suaminya, ya, dia khawatir akan bermaksiat. Ya. Jelas ya? Khawatir dia bermaksiat atau karena suatu hal yang lainnya yang menyebabkan dia keluar dari ketaatan, dari kewajibannya. Ya. Kalau dia tidak mampu, khawatir tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah, fala junaka alaihima, maka tidak apa-apa antara keduanya, ya, berpisah fi maftadat bih, pada apa yang dia bayar dengannya, dia ganti dengannya. Jelas ya? Baik. Ini dalilnya dari ayat Al-Quran. Kemudian Syekh terangkan rincian dan ketentuan khulu. Dan ini pembahasan kita yang ketiga. Kata beliau, fa in karihatil mar'atu khuluqa zawjiha aw khalqahu wa khafat alla tuqima huquqahu alwajibata bi iqamatiha ma'ahu fala ba'sa an tabdula lahu iwadan liyufariqaha. Ya. Jelas ya? Andai kata seorang perempuan misalnya, ya, dia tidak suka akhlak dari suaminya. Ya. Dia lihat suaminya punya akhlak yang tidak baik misalnya. Dia tidak suka. Au khalqahu, ya. Atau dari tampan suaminya ada yang dia tidak suka. Dari penciptaannya, ya, keadaan tubuhnya ada yang dia tidak suka. Wa khafat alla tuqima huquqahul wajiba, dan dia khawatir ketidaksukaannya ini menyebabkan dia tidak bisa menegakkan hak-hak wajib yang merupakan milik suaminya bi iqamatiha ma'ahu, ya, apabila dia tetap bersamanya, maka fala ba'sa an tabdhula lahu iwadan, maka tidak apa-apa dia mengeluarkan ganti kepada suaminya, diberi ganti kepada suaminya agar supaya dia berpisah dengannya, agar supaya suaminya mau berpisah dengannya. Jelas ya? Agar supaya suaminya mau berpisah dengannya. Ya. Jadi khulu ini, ya, istri meminta kepada suami agar supaya suami mau apa? Berpisah dengannya, bukan istri yang mentalak suami. Ya, itu tidak ada ceritanya, ada perempuan yang mentalak, ya, suaminya. Jelas ya? Baik. Ada suami mentalak istrinya. Karena itu kalau dia tidak suka, maka inilah pembahasan khulu. Dan ini dari hukum syariat yang diberikan untuk perempuan di sini. Sebab untuk kemaslahatannya. Iya. Juga telah syahid di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari, ya, dan Muslim, bahwa istri Thabit bin Qais, ya, radhiyallahu taala anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah." Ya. Nah, berkata, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, ya, ma a'tibu alaihi fi khuluqin waladin." Ya. Thabit bin Qais ini saya tidak pernah memberikan catatan untuknya dalam masalah akhlaknya maupun agamanya. Dia bagus dalam hal ini. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya tidak menyenangi kekufuran dalam Islam. Maksudnya kufur di sini artinya apa? Dia tidak taat, mengingkari suaminya. Iya. Karena mungkin dari akhlaknya bagus, agamanya bagus, tetapi mungkin hal yang lainnya ada yang dia tidak suka. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataruddina alaihi hadiqatah? Ya, apakah engkau ingin mengembalikan kebunnya? Sebab maharnya adalah apa? Kebun. Ya. Qalat na'am. Ya. Maka istrinya berkata iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Thabit, ya, apa? Iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Ya, terimalah hadiqahnya itu dan talaklah dia dengan satu kali talak. Jelas ya? Baik. Maka ini dasar hukum. Dan perhatikan di sini, ya. Ini kaitannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan ingin minta misalnya berpisah dari suaminya, ya, dia kaitannya di pengadilan. Ya. Sebab ini untuk mempasah nikah, bentuknya akad yang ingin dibatalkan. Akad yang ingin dibatalkan. Bisa saja suami istri berkata, istrinya berkata, saya ingin berpisah denganmu. Ya, suaminya berkata, tidak ada masalah. Ya. Dia minta suatu, apakah dari maharnya atau setengah maharnya, sebagai apa? Ya, gantinya. Antara keduanya sudah selesai. Tapi di catatan mereka masih apa? Bagi suami istri. Jelas ya? Maka dalam kondisi yang seperti ini, itu urusannya mana? Harus kembali ke mahkamah. Ya. Dan ini terkait dengan catatan di pemerintahan adalah hal yang penting, kawan. Ya. Penting diperhatikan. Jelas ya? Penting untuk diperhatikan. Sebab dia ya terkait dengan penjagaan hak-hak. Wajar kalau misalnya pemerintah mensyaratkan orang yang menikah, ya, dia wajib dicatat di pemerintahan. Ya. Sebab harus diketahui, ya, dia suami istri atau tidak. Yang pertama, untuk menghilangkan tuduhan bahwa mereka berzina. Kemudian yang kedua, harus diketahui dari sisi hukum warisan nanti. Ya. Kemudian harus diketahui nanti dari sisi anak-anaknya, ya, keturunannya. Jelas ya? Ini terkait dengan masalah catatan-catatan. Jangan dianggap hal yang remeh. Oh, yang penting kan dari sisi hukum syariat boleh. Ngapain harus catat-catat? Ya. Dan ini keliru ya. Keliru dalam memahami seperti ini. Ya, seorang itu ketika membahas seperti sering saya ingatkan, dia membahas fikih, jangan terbatas dalam satu masalah. Dia lihat ke sudut yang lainnya. Dia lihat kepada sudut-sudut yang lainnya. Sebab ini punya keterkaitan. Ya, punya keterkaitan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Wa yasihhu fi kulli qalilin wa katsir mimman yasihhu talaquhu. Ya. Jelas ya? Dan kata beliau, syah khulu ini, ya, atau ganti yang diberi, syah ganti yang diberi ini fi kulli qalilin wa katsir. Ya. Pada setiap yang sedikit yang banyak. Pada setiap yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Jelas ya? Mimman yasihhu talaquhu. Dari orang yang syah untuk mentalak. Ya. Dari orang yang syah untuk mentalak. Baik. Ya. Sini Syekh menjelaskan, jadi kalau gantinya itu syah, yang sedikit maupun yang banyak syah. Ya. Salah maharnya boleh dia serahkan semua. Kalau suaminya minta semuanya, boleh serahkan semua. Boleh sebagiannya. Jelas ya? Boleh sebagiannya. Ya. Tentang berapa kadar banyaknya? Nah, paling banyaknya berapa? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan boleh lebih daripada apa? Mahar yang dia berikan. Ya. Sebab di dalam ayat dikatakan dia membayar dirinya, membebaskan dirinya dengan bayaran. Ya. Jelas ya? Dan pendapat yang kedua dari para ulama, mereka berdalilkan dengan hadis Qais bin Sabit ini, atau Sabit bin Qais, istrinya, Rasulullah hanya meminta kebunnya saja sebagai maharnya. Kebunnya sebagai maharnya. Jelas ya?
Sehingga kalau tambahan, tidak ada tambahan. Dan ini mungkin yang lebih dekat. Jelas ya? Ala kulli hal yang seperti ini berkaitan dengan masalah berapa yang dia bayar. Ini kaitannya di pengadilan. Sebab di sana yang prosesnya melewati mereka. Ya, jelas ya? Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullah, ya, wa in kana li ghairi khaufin alla tuqima hududallah faqad warada al-hadits man sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ya. Ini hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya dari Thauban radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kata sebelumnya Syekh menyebutkan ya. Kata Syekh kalau dia meminta kepada suaminya talak, ya, tidak ada alasan. Bukan juga karena khawatir tidak mampu menegakkan perintah-perintah Allah, maka telah datang di dalam hadis Nabi bersabda, siapa yang meminta kepada suaminya talak, siapa yang meminta talak kepada suaminya, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada sebab, tanpa ada hal yang membahayakan, ya, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya dia mencium bau apa? Bau surga. Jelas ya? Haram baginya untuk mencium bau surga. Baik. Ini selesai pembahasan tentang masalah al-khulu. Ya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan talak. Ya. Juga mungkin di sini penting diketahui dan mungkin akan ada yang bertanya. Sekarang kalau suaminya menyetujui khulu ini dihitung talak atau tidak? Dihitung talak atau tidak? Jelas ya? Kalau berpisah, iya berpisah. Tapi apakah dihitung talak? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan kebanyakan para ulama menganggap bahwa dia tidak dihitung talak. Tidak dihitung talak. Ya. Kecuali kalau suaminya menjatuhkan kata talak dan diniatkan talak. Dia niatkan apa? Talak. Tapi kalau asalnya dia berpisah, ya dipisahkan, maka dia tidak terhitung sebagai apa? Sebagai talak, tapi dihitung sebagai fasakh saja. Sebagai pemisahan. Nah, sebagai pemisahan. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya, sebab di dalam Al-Quran hanya disebutkan talak 2 kali. Disebutkan talak yang ketiga. Ya. Dan yang terkait dengan khulu ini tidak disebutkan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa dia dihitung sebagai apa? Tidak dihitung sebagai talak. Adapun ucapan Nabi talliqha tatliqah, ini dari bentuk penggunaan yang tidak diinginkan dengannya makna talak. Ya, apa makna tidak diinginkan dengannya kata talak itu sendiri, tapi yang dimaksudkan adalah dia berpisah dengannya. Baik. Selesai pembahasan tentang al-khulu. Kemudian Syekh masuk menjelaskan tentang pembahasan talak. Kata beliau kitab at-talaq. Ya. Kitab at-talaq. Kitab tentang at-talaq, tentang talak. Baik. At-talaq secara bahasa dia dari kata melepaskan, ya, atau bermakna melepaskan. Membiarkan, ya, melepaskan atau membiarkan. Nah, dan secara istilah talak itu adalah raf'u qaidin nikahi min ahlihi fi mahallihi. Ya. Talak adalah mengangkat kaitan nikah dari pemiliknya pada tempatnya.
Ya. Jadi penyebutan mengangkat ikatan nikah. Jadi ikatannya, bukan nikahnya sekaligus hilang. Ya. Jelas ya? Sebab talak akan diterangkan, ada talak raj'i, ada talak bain. Ya. Min ahlihi. Jadi yang mentalak itu ya, adalah dari suami, dari pihak suami. Fi mahallihi, pada tempatnya. Pada tempatnya. Ya, sebab ada talak yang tidak boleh dilakukan. Ya, misalnya ditalak di masa haid, tidak diperbolehkan. Harus ditalak pada tempatnya. Ya, baik. Di dalam pembahasan talak ini, Syekh rahimahullahu taala ya, menjelaskan banyak pembahasan terkait dengan atau menjelaskan kaidah-kaidah dasar yang sangat penting di dalam masalah talak. Kita catat 3 pembahasan. Yang pertama dasar dalil tentang talak. Nah, kata beliau wal aslu fihi, asal di dalam hal ini, dasar dalam hal ini, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, kalau engkau mentalak para perempuan, maka talaklah mereka ya pada iddah mereka. Talaklah mereka pada iddah mereka. Ya. Baik. Maka ayat ini menjelaskan tentang bolehnya talak. Idza talaqtumuhunna, kalau kalian mentalak mereka. Ya. Menunjukkan tentang bolehnya apa? Bolehnya talak itu. Ya. Dan talak itu sendiri, para ulama menyebutkan bahwa hukumnya ya tergantung apa maksud dari talaknya. Apa maksud dari talaknya? Ya. Dia dibolehkan kalau ada keperluan. Dibolehkan kalau ada keperluan. Ya. Jelas ya, keadaan diperlukan, maka dibolehkan. Ya, kalau misalnya seorang perempuan yang merasa tidak suka dengan suaminya dan suaminya ingin mentalaknya, boleh saja dia talak. Ya. Jelas ya? Ini bentuk boleh. Dan kadang makruh talak itu. Kadang makruh. Ya. Kadang dia hukumnya makruh. Kapan hukumnya makruh dia mentalak? Ya. Apabila keadaan suami istri itu berjalan dengan baik, istiqamah, ya, tidak ada yang kurang, maka dia mentalak dalam hal ini adalah hal yang makruh. Ya. Jelas ya? Ya, dan kadang talak itu disunnahkan. Kadang disunnahkan kalau memang istrinya ya merasa sangat berbahaya kalau dia hidup bersama suaminya. Ya. Dan suami kalau melihat istrinya, dia siap untuk merelakan apa saja yang dia miliki supaya berpisah dengan suaminya, maka disunnahkan dia menjawab dan mentalaknya. Jelas ya? Dan kadang talak itu hukumnya haram sebab dia bid'ah. Ini kalau ditalak pada talak bid'i yang akan diterangkan bagaimana talak bid'i itu. Ya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia mentalak di akhir hayatnya untuk mengharamkan salah satu dari istrinya jangan sampai dapat warisan. Ya. Ini juga diharamkan talak yang seperti ini. Jelas ya? Dan kadang talak diwajibkan. Kadang talak diwajibkan. Dan ini akan datang pembahasannya di pembahasan ilah. Di pembahasan ilah. Ya, suami kalau dia sudah lebih 4 bulan tidak mau mendekati istrinya. Ya. Dan istri menuntut. Maka dia wajib untuk berhubungan dengan istrinya. Kembali. Rujuk. Kalau tidak dia wajib mentalaknya. Wajib dia mentalaknya. Jelas ya? Baik. Jadi ini ketentuan umum di dalam masalah talak. Ya. Dan di sini Syekh bawakan ayat, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak perempuan. Ya. Ini diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa talak ini ya, dia adalah sebuah hukum, bukan menggambarkan akhlak seseorang. Ya.
Tidak mesti seseorang itu kalau dia mentalak, wah ini dikasih garis merah. Ya, jelas ya kalau dia mentalak, tidak mesti. Sebab seorang tidak tahu apa yang terjadi, ya, apa keperluannya dia mentalak dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini kalimat fatallikuhunna li'iddatihinna, talaklah mereka pada iddahnya. Ini diterangkan oleh Syekh apa maksudnya. Ya, kata beliau wa talaquhunna li'iddatihinna fassarahu hadits Ibnu Umar. Ya. Dan mentalak mereka pada iddah mereka, mentalak perempuan pada iddahnya, ini ditafsirkan oleh hadits Ibnu Umar. Haitsu talaqa zaujatahu wa hiya haid. Di mana Ibnu Umar mentalak istrinya, dan istrinya dalam keadaan haid. Iya. Fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah tentang kejadian ini. Ya, bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Nah, faqala maka Rasulullah menjawab, murhu falyuraji'ha. Perintahlah dia supaya dia rujuk kepada apa? Istrinya. Tsumma liyatrukha, kemudian dia tinggalkan hatta tatahur, sampai dia suci. Tsumma tahid, kemudian dia haid. Tsumma tatahur, kemudian dia suci lagi. Ya. Kemudian dia suci lagi. Tsumma in syaa'a amsaka ba'du, kemudian kalau dia ingin silahkan dia tetap menahannya. Tetap apa? Menahannya. Wa in syaa'a talaqa qabla an yamas. Dan kalau dia ingin, dia mentalak sebelum dia menyentuhnya. Ya. Fatilkal iddatu allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa. Itulah iddah yang Allah perintah. Ya, perempuan itu ditalak dengannya. Muttafaqun alaih. Hadits ini muttafaqun alaih. Ya. Baik. Kata Syekh rahimahullah, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, murhu falyuraji'ha. Perintahlah dia supaya rujuk kepada istrinya. Tsumma liyatalliqha tahiran aw hamila. Kemudian hendaknya dia mentalaknya dalam keadaan tahir, suci, aw hamilan, atau dalam keadaan hamil. Dalam keadaan suci atau dalam keadaan apa? Hamil. Ya. Setelah itu Syekh berkata, wa hadza dalilun, dan ini dalil, ya. Dan ini dalil, kata beliau, ala annahu la yahillu lahu an yutalliqaha wa hiya haid. Bahwa tidak halal dia mentalak istrinya dalam keadaan dia haid. Au fi tuhrin wati'a fihi. Ya. Atau dalam masa suci yang dia telah menggaulinya di masa suci itu. Nah, illa in tabayyana hamluha. Kecuali kalau sudah nampak hamilnya. Ya. Kecuali kalau sudah nampak hamilnya. Baik. Sini Syekh rahimahullah menjelaskan tentang cara mentalak. Dan ini disebut dengan nama talak sunni. Talak yang sesuai dengan apa? Sunnah. Ya, talak sunni. Ya. Dan talak sunni itu disyaratkan 3 syarat. Disyaratkan padanya apa? 3 syarat. Syarat yang pertama, dia mentalak istri bukan pada masa haidnya. Syarat yang pertama, dia tidak mentalak istri bukan pada masa apa? Masa haidnya. Iya. Jadi ini syarat yang pertama dari talak sunni. Kalau dia ingin mentalak, dia talak bukan pada masa haidnya. Kemudian syarat yang kedua, dia mentalak istri bukan di masa sucinya yang dia sudah menggaulinya di situ, sudah berhubungan sama istri di situ. Iya. Jelas ya? Istrinya tidak haid, suci. Di bulan itu dia suci, tapi di bulan itu sudah terjadi hubungan suami istri. Jelas ya? Ya. Maka dia kalau ingin mentalak, dia harus menahan. Harus apa? Harus menahan.
Ya. Dia harus menahan sampai istrinya haid. Ya. Selesai haid, suci lagi. Ya. Nah, di suci ini kalau dia ingin mentalak, silahkan dia mentalak. Jelas ya? Sebab dia belum berhubungan. Ya. Dan kalau dia tidak ingin mentalak, ya juga diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang kedua. Ya, karena itulah ya, dari ketentuan ini nampak ya bahwa Islam itu sangat indah mengatur tentang masalah talak. Ya, seorang jangan asal main talak saja karena marah langsung talak. Tidak, tapi dia pikirkan ya, bahwa talak ini memang betul adalah sebuah, dia menggunakan haknya pada tempatnya. Dia menggunakan haknya pada apa? Pada tempatnya. Ya. Di masa istrinya suci sudah melakukan hubungan di masa sucinya tersebut, tiba-tiba terjadi percekcokan, ya, langsung kamu talak. Ya. Ini tidak benar ya. Ini bukan talak sunni, tapi talak apa? Bid'ah. Kemudian syarat yang ketiga dari talak itu tidak diterangkan di sana oleh Syekh, bahwa talak kalau dia mentalak istrinya dengan lafaz satu kali talak saja. Ya, dia katakan kamu saya talak satu. Ya, tidak boleh dia talak dengan tiga. Dikatakan kamu saya talak tiga. Ya, apalagi kalau dia talak lebih daripada itu. Ya, ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Jelas ya, sebab kadang ada orang marah dia kadang tidak memikirkan apa yang keluar dari kepalanya. Kadang dia ucapkan saya talak kamu sebanyak bintang di langit. Ya. Ini talak bid'ah ya, yang seperti ini. Kalau dia ingin mentalak, ya disebutkan, ya, bahwa engkau saya talak, ya, dengan talak satu. Kalau itu talak satu, jelas ya? Ya. Kalau saya talak dua, saya talak kamu dengan talak dua. Demikian. Jadi ini yang disebut dengan talak apa? Talak sunni. Iya. Kemudian Syekh berkata, ya, selesai ya, kita sudah menjelaskan di sini tentang apa dasar dalil tentang talak, ya, dan penjelasan tentang talak sunni itu. Kemudian Syekh terangkan di sini, ya, kata beliau, ini pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk lafaz talak. Kata beliau, wa yaqa'u talaq bi kulli lafdin dalla alaihi. Ya. Talak itu terjadi dengan setiap lafaz yang menunjukkan tentang talak. Setiap lafaz yang menunjukkan tentang apa? Tentang talak. Iya. Dan lafaz yang menunjukkan tentang talak ini ada dua macam. Ya, ada dua macam, dia akan merinci. Yang pertama sarih, ada lafaz yang sarih, tegas. Ya. Lafaz yang sarih, tegas, tidak menunjukkan, tidak dipahami darinya kecuali mana apa? Mana talak. Ya, Syekh memberi definisi tentang sarih. Kata beliau, la yufhamu minhu siwat talaq. Tidak dipahami darinya kecuali apa? Mana talak. Ya. Kalafdit talaq, seperti lafaz at-talaq. Ya, saya talak kamu. Ya, ini sudah jelas ya. Sarih. Wa ma tasarrafa minhu. Dan apa yang tercabang darinya. Ya. Kamu saya jatuhkan talak. Ya, itu kata talak ya. Dan kamu ya talik misalnya. Ya. Kalimat talik juga seperti itu. Ya. Jelas ya? Dia katakan talak atau talik atau kamu mutallaqah ya. Atau talaqtuka ya. Saya telah mentalak kamu ya. Dan semisal dengan itu semuanya sarih. Ini contohnya ya, wa ma kana mithluhu, dan apa yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengan hal ini. Dengan lafaz talak. Yang sifatnya sarih. Ya. Di antara yang sarih juga lafaz at-tasrih. Ya. Lafaz at-tasrih, sebab di Al-Qur'an dikatakan au sarrihuhunna bima'ruf. Ya, situ sarih, at-tasrih artinya dia talak. Ini juga sarih. Ya. Juga dengan lafaz al-firaq, berpisah. Ya. Jelas ya, ini juga sarih. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan fa idza balagna
ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'ruf. Kalau sudah sampai kepada waktunya, maka tahanlah dengan ma'ruf atau berpisahlah dengan ma'ruf. Kalau ditahan, ya tetap dilanjut. Kalau berpisah, firaq. Ya, ini menunjukkan talak. Ya, ini dari lafaz apa? Lafaz-lafaz yang menunjukkan sharih. Jelas ya? Yang kedua ada kinayah. Kata beliau wa kinayah. Ada yang kinayah. Ya. Dari sisi lafaznya belum tentu menunjukkan talak. Ya. Tapi ini terkait dengan niat orang yang mengucapkannya. Karena itu kata Syekh, inna wa bihat talaq au dallatil qarinatu ala dalik. Kalau dia meniatkan dengannya talak, atau nampak qarina yang menunjukkan tentang hal itu. Nampak indikasi yang menunjukkan bahwa dia menghendaki ditalak. Ya, misalnya dia katakan kepada istrinya, keluar kamu. Ya, atau pergilah. Ya. Jelas ya? Atau rasakanlah hidup sendiri. Ya, misalnya. Atau saya tidak peduli kepada kamu. Ya, misalnya. Atau sudah selesai. Ya. Apa yang antara kita berdua? Misalnya. Jelas ya? Ya. Atau misalnya dia berkata, carilah rezekimu sendiri. Ya. Jelas ya? Atau misalnya dia berkata, kamu carilah orang lain selain saya. Ya. Ini semuanya melafatkan apa? Kinayah. Ya, kinayah. Dan ini tidak terhitung talak kecuali kalau dia apa? Kecuali kalau dia meniatkan. Kecuali kalau dia meniatkan atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa dia menghendaki dengannya apa? Menghendaki dengannya talak. Selesai ya tentang lafaz-lafaznya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau wa yaqa'ut talaq. Sekarang beliau akan menjelaskan bentuk-bentuk penjatuhan talak. Wa yaqa'ut talaqu, dan talak itu bisa jatuh dengan bentuk munajjazan. Ya. Dia langsung siap sudah. Ya, sudah selesai. Ya, misalnya dia berkata langsung, kamu talak. Ya, mestinya sekarang sudah talak, sudah jatuh. Ini munajjaz namanya. Yang kedua, au mu'allaqan ala syartin. Atau dia ditalik di atas syarat. Ditalik di atas syarat. Ya. Ini pembahasan mentalik talak di atas syarat, ini pembahasan yang panjang ya. Ya. Syekh di sini memberi contoh kaqaulihi, ya banyak pembahasan sebenarnya dalam hal ini. Ya, Syekh memberi contoh kaqaulihi idza jaa al-waqtul fulani fa anti tariq. Famata wujida asy-syartul ladzi allaqa alaihi at-talaq waqa. Seperti dia berkata apabila telah datang waktu begini, maka engkau talak. Ya, misalnya dia berkata apabila masuk bulan Ramadan, maka engkau adalah talib, sudah ditalak. Maka kapan syarat datang, Ramadan masuk, maka dia sudah jatuh apa? Jatuh talak. Ya, sudah jatuh talak. Nah, sini Syekh rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan syarat-syarat yang harus disyaratkan di dalam masalah apa? Di dalam masalah mentalik talak ini. Iya. Dalam mentalik talak ini. Iya. Jelas ya? Dan ini tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Ya, termasuk terkait dengan masalah niat. Tapi kadang sebagian orang ada yang yang mentakliknya dengan sesuatu hanya dia ingin mengancam saya. Hanya ini dia mengancam. Misalnya dikatakan kepada istrinya, kalau kamu keluar rumah ini, maka kamu adalah apa? Kamu talak. Kalau kamu pergi ke rumah si fulana, maka kamu telah saya talak. Ya. Apabila dia pergi ke sana, ya, dia tidak meniatkan talak sebenarnya. Cuma apa? Meniatkan apa? Mengancamnya saja. Cuma mengancam saja. Apakah dia jatuh talak atau tidak? Ya, ini dibentuk yang seperti ini. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan selainnya. Ya, tidak dijatuhkan talak. Dia hanya membayar kafarah sumpah saja. Membayar kafarah sumpah. Ya. Dan sekali lagi ini banyak cabangnya.
Dan Syekh di sini menjelaskan secara global. Baik, selesai sudah ya. Ketentuan-ketentuan umum yang terkait dengan masalah talak. Ya, yang terkait dengan masalah talak. Dan talak itu sebagaimana yang saya terangkan tadi, dia tidak boleh langsung talak 3. Satu kali saja. Ya, talak 1, talak 2, talak 3. Itu talak sunni. Kalau dia talak 3, maka itu tidak dihitung kecuali apa? Tidak dihitung kecuali talak 1. Demikian pula kalau perempuan yang haid ditalak di waktu haidnya, maka ini tidak dihitung talak. Ya, tidak jatuh talak. Walaupun ada silang pendapat dalam hal ini, tapi ini dari hal-hal yang difatwakan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Baik, kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau faslun. Ya, fasal. Fasal ini beliau Syekh akan menjelaskan tentang talak bain dan talak raj'i. Ya. Dalam pasal ini beliau menjelaskan tentang talak bain dan talak raj'i dan beberapa ketentuan hukum yang terkait dengannya. Ya, dari uraian Syekh kita mencatat ada 6 pembahasan di dalam hal ini. Yang pertama, kesempatan talak yang dimiliki oleh orang yang bebas, bukan budak. Ya. Syekh menjelaskan, wa yamlikul hur salasa talaqat. Dan seorang yang bebas itu memiliki 2 kali talak. Memiliki 3 kali talak. Ya. Jadi kalau dia bebas, dia boleh mentalak sampai 3 kali. Talak 1, ya, talak 2, kemudian talak apa? Talak 3. Jelasnya? Ya. Talak 3. Nah, kemudian kata beliau, ya. Jadi ini ketentuannya ya tentang orang yang bebas. Kemudian kata beliau, ya ini pembahasan yang kedua, bagaimana apabila talak 3 telah terjadi. Kata beliau, fa idza tammat lahu lam tahilla lahu hatta tankiha zawjan ghairahu binikahin sahih wa yata'aha. Ya. Apabila telah lengkap talak ini 3, maka tidak halal untuknya istrinya sampai dia nikah dengan suami lain. Dengan nikah yang syah, yang sahih, dan dia telah dijima. Ya, telah digauli oleh suami yang baru. Ya, di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratan. Jadi Allah firman talak itu 2 kali. Jadi 2 kali talak. Ada talak 1, talak 2. Ini raj'i. Ila qaulihi sampai firman Allah, fa in talaqaha, kalau dia ditalak, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Kalau dia ditalak maka tidak halal istri itu lagi untuknya sampai dia nikah dengan suami lain. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya seorang mentalak istrinya, kamu saya talak 1. Ya. Jelas ya? Masih di masa iddah dia rujuk lagi. Dia rujuk. Setelah itu berjalan lagi waktu, ya, dia talak lagi istrinya. Kamu saya talak 2. Ya. Walaupun dia tidak bilang talak 2, kalau dia jatuhkan lagi talak sudah dihitung apa? Sudah dihitung kedua. Berjalan masih di masa iddah dia rujuk lagi. Dia rujuk lagi. Ya. Kemudian terjadi lagi talak. Setelah itu dia berkata, saya talak engkau. Maka ini sudah berapa? Sudah 3 kali. Ya. Maka kalau sudah lengkap 3 kali, maka istri ini tidak boleh kembali lagi kepadanya. Ya, boleh kembali setelah apa? Setelah dia nikah. Ya. Dengan nikah yang syah. Dan sudah ada hubungan suami istri dengan suami yang baru. Setelah itu kalau terjadi talak, dia ingin rujuk, maka tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Selesai di sini tentang apabila talak 3 telah terjadi. Kemudian Syekh menjelaskan di sini tentang pembagian-pembagian atau bentuk-bentuk talak bain. Bentuk-bentuk talak bain. Dan inilah pembahasan yang ketiga, kapan talak bain dianggap telah jatuh. Kata beliau, wa yaqa'u at-talaqu ba'inan fi 4 masail. Ya. Ini kaidah ya. Kata beliau talak bain itu jatuh pada 4 pembahasan.
pada 4 masalah. Iya. Ingat ya, penggunaan kalimat talak bain. Bain itu ada 2 macam. Ya. Bain, kata bain ada berapa? Ada 2 macam. Ada bainuna kubra, bain besar. Ya. Dan ada bainuna sugra. Ada talak bain kecil. Jelas ya? Kalau bainuna kubra, kapan sudah jatuh bainuna kubra, maka ini dia tidak bisa kembali lagi. Ya sudah dipisah dengan apa? Ya dia tidak bisa kembali lagi. Seperti kejadian tadi apa? Kejadian orang yang mentalak 3 itu bainuna apa? Bainuna kubra. Ya kalau bainuna sugra, ya dia masih bisa kembali, tapi dengan akad baru. Dengan apa? Akad baru. Ya, harus nikah baru lagi. Ya, harus ada wali yang menikahkannya. Ya, harus ada 2 saksi atau i'lan. Ya, harus ada keridhaan antara keduanya dan seterusnya dari syarat-syarat yang disyaratkan pada apa? Pada nikah. Jelas ya? Ada mahar baru. Ya, demikian. Ini kalau talak apa? Bainuna sugra. Jadi itu perbedaannya. Kalau bainuna kubra tidak bisa balik lagi kecuali kalau dia sudah apa? Sudah menikah. Kalau bainuna kubra tidak bisa balik lagi kecuali setelah menikah. Kalau bainuna sugra, kalau ingin balik lagi boleh, tapi dengan apa? Dengan akad baru. Dengan akad baru. Sekarang Syekh terangkan di sini 4 pembahasan semuanya bain. Ada yang bainuna kubra dan ada bainuna apa? Sugra. Kata beliau hadhihi ihdaha. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang mana tadi? Perempuan yang sudah ditalak apa? 3. Ini bainuna kubra. Ya, jelas ya? Dia bainuna apa? Bainuna kubra. Kemudian yang kedua kata beliau wa in talaqa qabla ad-dukhul. Ya. Kalau dia mentalak sebelum dukhul. Jelas ya? Sebab kalau ditalak sebelum dukhul ini tidak ada iddahnya. Tidak ada iddahnya. Bukan talak raj'i. Dia bain langsung. Ya, bain. Jadi kalau misalnya ada seorang nikah dengan perempuan sudah akad. Ya. Sudah akad. Belum berduaan. Ya. Dia sudah talak istrinya. Jelas ya? Maka ini disebut dengan apa? Bainuna sugra. Sudah bain. Tapi bainuna apa? Bainuna sugra. Ya. Andai kata misalnya dia ingin nikahi lagi. Ya, suatu hari dia sadar misalnya. Ya, berubah pikirannya dia ingin nikah lagi. Boleh saja. Tetapi harus dengan apa? Dengan akad baru. Seperti seakan-akan dia baru akan menikahi perempuan itu. Ya. Di qoulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza nakahtumul mu'minati thumma talaqatumuhunna. Min qabli an tamassuhunna. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Ya. Ini berdasarkan firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kalian nikah dengan para perempuan mukminah, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuhnya, ini sebelum dukhul, ditalak sebelum disentuh, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka kalian ya tidak ada iddah terhadap mereka yang kalian hitung. Ya. Dan ini akan kita terangkan di pembahasan iddah ya, bahwa perempuan yang ditalak sebelum dukhul itu tidak ada iddahnya. Ya. Jadi ini hari ini misalnya ditalak oleh suaminya, besok dia menikah lagi dengan orang lain, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab memang belum dukhul, belum ada apa-apa, dan iddah itu disyariatkan untuk terkait menjaga dan memastikan isi rahim. Jelas ya? Dan ini belum ketemu apa-apa. Ya, belum dukhul. Karena itu dia boleh langsung menikah. Baik. Ini bain yang kedua. Dan ini yang kedua ini bainuna apa? Ya, bainuna sugra. Kemudian yang ketiga kata beliau, ya. Wa idza kana fi nikahin fasid. Apabila di dalam nikah yang rusak, yang fasid. Ya. Nah, nikah yang fasid itu nikah yang tidak syah. Tidak syah. Seperti nikah mut'ah. Ini tidak syah.
Jelas ya? Seperti nikah syigar, tidak syah. Seperti nikah tahlil, juga tidak syah. Seperti nikah di masa iddah, juga tidak syah. Seperti nikah tanpa wali, juga tidak syah. Jelas ya? Ya, kalau ada nikahnya tidak syah seperti ini, ya, kemudian berpisah, ya, maka di sini sudah langsung bainuna apa? Bainuna sugra. Langsung bainuna sugra. Ya. Bainuna sugra. Tidak ada rujuk lagi di dalamnya. Ya. Jelas ya? Tidak ada rujuk di dalamnya. Baik. Tidak rujuk di dalamnya di masa apa? Kata rujuk itu kalau dia di apa? Talak raj'i. Ya. Karena itu tadi saya katakan dia rujuk dalamnya. Ya. Sebab dia bukan talak raj'i, ini sudah talak bain. Ya, kalau dia ingin nikah lagi boleh saja, tapi dengan akad yang benar. Ya, dengan cara nikah yang apa? Yang syah. Ya, kalau nikah mut'ah tadi, ya, dia pisah setelah itu, ya, dia nikah dengan apa? Nikah yang dipastikan semuanya, memang untuk selama-lamanya. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat dari bainuna, ya, dikatakan talak bain, wa idza kana ala iwadin. Apabila apa? Talak itu dengan bayaran, suami dia mentalak karena dia diberikan imbalan atau diberikan ganti. Ya, bayaran dalam hal itu. Ini dalam permasalahan apa ini? Permasalahan al-khulu. Ya, begitu di khulu, maka dia langsung jadi bainuna apa? Bainuna sugra. Ini masih bainuna sugra. Jelas ya? Bainuna sugra. Ya. Jelas ya? Jadi bainuna sugra. Kalau misalnya perempuan yang di khulu ini tiba-tiba dia berubah pikiran, ya enggak apa-apa lah, walaupun suami saya jelek tapi saya ya ridha misalnya. Dia berubah pikiran, ingin balik lagi, maka boleh, tapi dengan apa? Dengan akad baru. Baik. Ya, ini 4 keadaan disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Ya, kalau kita masuk dalam pembahasan li'an nanti, ya li'an juga ya apa? Dipisahkan, tapi dia bukan dikatakan talak. Pisah selama-lamanya. Jelas ya? Tidak bisa rujuk-rujuk. Walaupun sudah menikah dengan orang lain. Sebab selama-lamanya dipisahkan. Baik. Kemudian setelah itu, Syekh menjelaskan ya pembahasan yang keempat. Kapan talak raj'i dianggap telah jatuh. Kata beliau, wa ma siwa dzalika ya fahuwa raj'iyun. Selain dari 4 itu di atas, maka itu dihitung sebagai talak apa? Talak raj'i. Jelas ya? Yamliku az-zawju raja'ata zawjatihi ma damat fil iddah. Ya, dia memiliki ya apa? Kemampuan, suami itu memiliki hak untuk mengembalikan istrinya sepanjang istrinya itu di masa apa? Di masa iddah. Di qoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka dalam hal ini, kalau memang mereka menghendaki perbaikan. Kalau mereka menghendaki perbaikan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, warraj'iyatu hukmuha hukmuz zaujat. Ya, ini beliau masuk pembahasan yang kelima. Beliau menerangkan kedudukan perempuan yang ditalak raj'i. Kata beliau, dan perempuan ya, ar-raj'iyah hukumnya hukum apa? Hukum al-zaujat, sama dengan hukum para istri yang lainnya. Kalau dia punya banyak istri, ya, punya 4 istri misalnya, ada satu dia talak raj'i, maka hukum perempuan yang ditalak raj'i ini sama dengan istrinya yang lain. Tentang kewajibannya mendapatkan nafkah, tempat tinggal, kemudian apa? Pakaian. Sebab masih istrinya. Illa fil qasm. Kecuali pada apa? Pada pembagian malam saja. Jelas ya? Sebab suami tidak ingin mendekatinya. Dia tetap ya mendapatkan pembagian lain. Sebab statusnya memang masih istri. Ya, karena itu disebut dalam ayat wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka sudah ditalak tapi suaminya masih dihitung apa? Suami. Ya, jelas ya? Masih dihitung suami. Baik. Ini dari hal yang penting untuk diketahui. Ya, dan kadang ada sebagian orang di sini yang
menyangka sangkaan-sangkaan yang keliru. Kalau dia sudah talak satu istrinya, talak raj'i, dianggap istrinya tidak boleh dia lihat lagi. Ya. Tidak boleh lagi satu rumah dengannya. Ya, jelas ya? Bahkan tidak seperti itu. Ya, talak raj'i, ya dia tidak boleh keluar dari rumah, tetap di rumah. Jelas ya? Tetap di rumah. Kecuali kalau ya pelanggarannya adalah pelanggaran kalau dia berzina. Ya, jelas ya? Sebagaimana diterangkan di dalam ayat yang lain. Ya. Dan talak perempuan yang ditalak raj'i, dia tidak bersihjab dari suaminya. Ya, sebab masih suaminya. Boleh dia berhias di depannya, memakai wangi-wangian. Ya, boleh dia memakai pakaiannya yang terindah. Ya. Jelas ya? Baik. Sebab ini memang maksud dari talak raj'i itu. Ya. Mungkin suaminya ketika dia mentalaknya, ya diberikan waktu rujuk. Ya, di masa waktu rujuk ini dia berubah pikiran. Ya, dia berubah pikiran dan rujuk kepada istrinya. Nah, dan ini dari keindahan di dalam syariat kita. Ya, keindahan di dalam syariat kita yang tidak ada di dalam agama yang lainnya. Jelas ya, cari saja di aturan manapun tidak ada yang seperti ini. Yang sangat indah dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Yang betul-betul membawa kebaikan dan kemaslahatan. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia di masa iddah, ya, masih di masa iddahnya, maka dia masih talak raj'i. Misalnya perempuan ditalak oleh suaminya. Iddah. Ya. Maka dia ditalak, maka jalanlah masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali haid. Sudah berjalan 3 kali haid, ya, setelah berlalu 3 kali haid, maka di sini sudah bukan talak raj'i lagi, berubah menjadi talak apa? Talak bain. Ya. Dia berubah menjadi talak apa? Menjadi talak bain. Jelas ya? Sudah bain. Jadi kalau dia ingin rujuk, tidak boleh dengan cara rujuk yang akan diterangkan di sini. Sekarang kalau raj'i ada cara rujuknya mudah. Ya. Tapi kalau dia sudah bain, dia harus akad baru lagi. Ya. Ini masa penantian iddah, kalau sudah berlalu, maka dia ingin nikah lagi. Ya. Dia ingin nikah lagi, ya, maka caranya dengan akad baru. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini Syekh menjelaskan tentang mempersaksikan nikah, talak dan rujuk. Ya. Kata beliau rahimahullah, wal masyru' i'lanun nikah, wat talaqi war raj'ah wal ishhad ala dalika. Di qoulihi ta'ala wa asyhidu dawa adlin minkum. Ya. Dan yang disyariatkan adalah mengumumkan nikah. Jadi mengumumkan. Mengumumkan apa? 3 yang diumumkan. Nikah. Ya. Kemudian talak. Ya. Talak bagaimana caranya diumumkan? Hah? Ingat ya, kita sudah bahas masalah i'lan. I'lan itu masuk persaksian. Yang dimaksudkan mengumumkan talak yaitu apa? Dia persaksikan kepada orang bahwa ini saya sudah talak. Jelas ya, dia persaksikan. Ya, berdasarkan firman Allah yang disebut oleh Syekh, wa asyhidu apa? Dawai adilin minkum, persaksikanlah 2 orang yang adil di antara kalian. Ya, dia persaksikan. Ya, bukan dia persaksikan, bukan maknanya dia umumkan talak, dia tulis di koran. Ya, saya telah mentalak ya si fulana bintu fulana. Ya, atau diumumkan di radio. Tidak. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi mana mengiklan, ya, jadi jangan ada memahami ucapan Syekh di sini keliru ya. Ya, siapa tahu dia keluar dari pelajaran pulang terjadi masalah talak, dia perintah untuk diumumkan, ya, dibikinkan pamflet. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Jadi mana iklan di sini? Ya, dia kadang mengumumkan, kadang mempersaksikan. Kalau mengumumkan nikah sudah kita sebutkan bentuk pengumumannya. Kadang dipersaksikan, dinampakkan, dan diperlihatkan. Ya. Kalau talak, ya itu dipersaksikan. Demikian pula raj'ah, rujuknya dia persaksikan. Dia persaksikan rujuknya. Jelas ya, sebab talak dan rujuk dipersaksikan. Ya, wal ishhad ala dalik. Ya, diqoulihi ta'ala berdasarkan firman Allah, wa asyhidu dawai adilin minkum, persaksikanlah 2 adil yang di antara kalian. Persaksikan 2 orang yang adil di antara kalian. Jelas ya? Jadi ini tentang mempersaksikannya. Ya, tentang mempersaksikannya. Nah, baik. Jadi kalau dia ingin rujuk, dia persaksikan. Kemudian setelah itu dia rujuk.
Ya, jelas ya? Dia demikian pula kalau dia mentalak, dia persaksikan. Setelah itu apa? Dia mentalaknya. Ya, mentalak dengan dipersaksikan. Agar supaya dia tahu bahwa ini sudah terhitung talak. Ya, jelas ya? Dan ini termasuk hal yang ya banyak orang yang melalaikannya dalam hal ini. Ya. Kemudian Syekh di sini bawakan hadits wa fil hadithi, dan di dalam hadits salatun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd, an-nikahu wat talaq war raj'ah. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya dihitung sungguh-sungguh. Main-mainnya dihitung sungguh-sungguh. Ya, ada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama nikah. Yang kedua talak. Dan yang ketiga apa? Raj'ah. Ya, dan ketiga rujuk. Ya, kata Syekh rawahul arba illa an-Nasaiyah. Ini dikeluarkan oleh Imam 4 kecuali siapa? An-Nasai. Ini hadits silam pendapat para ulama tentang kedudukannya. Syekh Al-Albani menghasankannya. Nah, baik. Ini hadits menjelaskan 3 perkara. Dia serius, ya, dihitung sungguh-sungguh. Dia main-main, dihitung sungguh-sungguh juga. Jelas ya? Pertama dalam nikah. Ya. Kalau serius jelas semuanya ya, serius. Tapi kalau main-main, ya. Seorang misalnya bermain-main, ya, katakan, ya fulan, ya, saya nikahkan kamu dengan putri saya ini, anak kecil di situ, perempuan. Ya. Dengan mahar kamu wajib bayar sama saya 2 juta. Ya, persaksikan wahai fulan wa fulan. Ya. Dia main-main. Ya, jelas ya. Terhitung atau tidak? Ya. Terhitung. Dia nikah. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian demikian pula kalau dia mentalak. Ya. Dia mentalak. Dia katakan kepada istrinya, kamu saya talak. Padahal dia main-main. Ya. Maka ini juga terhitung talak. Ya, jelas ya? Demikian pula rujuk. Dia sudah mentalaknya. Ya. Dia hanya main-main. Sudah, kamu saya rujuk. Misalnya. Saya rujuk. Maka ini sudah dihitung apa? Sudah dihitung rujuk. Iya. Sebab ini pembahasan tentang masalah apa dia bermain-main. Ini bukan tempat bermain-main di sini. Tempat untuk apa? Bermain-main. Karena itu, ya, yang dihukumi hanya perkara yang zahirnya, perkara yang nampaknya. Ya. Mungkin ada yang berkata, bagaimana seorang bisa dikatakan dia main-main sampai tertawa dikatakan jatuh. Ya. Talaknya nikahnya. Ya. Jelas ya? Maka dikatakan iya. Ini hadits Nabi SAW menjelaskan tentang hal itu. Kecuali kalau seorang tidak tahu apa yang diucapkan keluar dari kepalanya, ya, dia tidak sadar, ini lain lagi permasalahannya. Sebab memang disyaratkan harus ada niat. Jelas ya? Tapi kalau dia main, dia tahu dirinya dan sadar dalam hal ini. Ya, karena itu, ya, dari kewajiban seorang jangan dia bermain-main di dalam pembahasan ini. Ya. Jelas ya? Kata beliau rawahul arba illa an-Nasai. Dikeluarkan oleh Imam 4 kecuali An-Nasai. Kemudian kata beliau fi hadits Ibnu Abbas marfu'an, dan dalam hadits Ibnu Abbas secara marfu', ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Rawahu Ibnu Majah. Sungguhnya Allah meletakkan dari umatku, ya, kesalahan dan kelupaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Ya, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah, hadits ini dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan bahwa, ya, sesuatu yang dipaksakan kepadanya, dikata seorang misalnya dipaksa untuk mentalak, ya, maka talak itu tidak dihitung syah. Tidak dihitung syah. Demikian pula kalau dia lupa, dia berbicara dengan ujaran talak, tapi dia lupa. Ya, maka ini tidak dihitung Tidak dihitung talak. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya dia salah bicara. Ya. Jelas ya? Dia ingin berkata saya cinta kamu. Ya. Tapi yang terucap saya talak kamu. Ya. Kalau dia salah bicara, ya, dan dia terangkan bahwa dia salah ucap, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau dia terangkan dia salah ucap. Tapi kalau dia tidak terangkan, maka dia dihitung talak sebab, ya, tidak diterima kecuali apa? Kecuali zahirnya. Baik. Selesai di sini pembahasan tentang talak. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Baik, sampai sini dulu. Ya, besok pagi ini gitu. Baik, sekiranya cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.